wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Salam bahagia untuk semuanya. Baik anak-anak, hari ini kita akan sedikit review ya tentang materi yang sudah kita bahas beberapa minggu kemarin. Yang pertama yaitu tentang awal sejarah negara Indonesia bisa merdeka. Awalnya tuh pada tanggal 7 September ya, tahun 1944 itu Jepang itu menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia ya. Perdana menterinya bernama Koiso. Nah, dia itu menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia, padahal tujuan dia adalah supaya dia itu dibantu dalam perang melawan sekutu. Jadi ceritanya itu Jepang itu pernah mengebom markas punya Amerika Serikat, itu ada di Pearl Harbor di Hawaii. Nah, ini mereka bom sama Jepang. Akhirnya sama sekutu Amerika Serikat itu nggak terima. Mereka rencana mau balas dendam kepada Jepang. Dan pada tanggal 7 September ini, waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Padahal mah sebenarnya supaya ngebantuin Indonesia ngelawan pemerintahan atau ngelawan sekutu gitu. Nah, akhirnya pada saat itulah benar-benar terbentuk yang namanya BPUPKI atau Dokiritsu Jumbi Chosaka. Ini pada tanggal 29 April ya 1945. Nah, ini ketuanya waktu itu ada satu ketua dan dua wakil. Ketuanya itu adalah Rajiman Widyodiningrat, dan ada satu wakil dari Jepang namanya Ichibangase Yoshio, dan juga Indonesia satu lagi adalah Suroso. Apa itu BPUPKI? Jadi Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia. Nah, tugasnya waktu itu BPUPKI adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini BPUPKI itu Jepang itu sebelumnya Jepang itu ini sangat kejam sekali kepada rakyat Indonesia. Dia itu memberikan tiga penderitaan kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, mereka memberikan kerja paksa atau dikenal dengan namanya Romusa. Pernah dengar nggak? Romusa ya. Terus juga ada namanya pengambilan paksa, dan juga ada perbudakan paksa. Ini yang Jepang lakukan terhadap Indonesia. Makanya Indonesia waktu itu pengen bener merdeka. Dan juga Jepang itu mempunyai semboyan yaitu adalah Nippon Jepang, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan Jepang sebagai sebagai cahaya Asia. Nah, ini semboyan Jepang supaya orang-orang Indonesia waktu itu mau membantu Jepang melawan pemerintahan atau melawan sekutu. Nah, dalam BPUPKI ini itu sempat sidang sebanyak 2 kali, yaitu ada sidang pertama ini pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Ini membahas tentang dasar negara ya. Terus juga ada sidang kedua ini mulai tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, inilah tugas dari BPUPKI. Jadi awal mulanya dari janji Perdana Menteri Koiso ingin memberikan kemerdekaan pada Indonesia, yang mana Jepang itu sudah pernah dulunya menghancurkan markas angkatan udara punya Amerika Serikat di Pearl Harbor di Hawaii. Nah, karena Jepang tuh mau dibom sama Amerika, makanya dia menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia.
Padahal sebenarnya Jepang tuh apa ya, jahat lah, dia membuat penyanderaan, ada kerja paksa, ada pengambilan paksa, ada juga perbudakan paksa. Tapi dia juga punya semboyan, yaitu Jepang sebagai pelindung Asia, Jepang sebagai pemimpin Asia, dan juga Jepang sebagai cahaya Asia. Nah, BPUPKI ini diketuai oleh orang Indonesia, ketuanya Rajiman, wakilnya Ichibangasa Yoshio, dan Ade Suroso. Dalam sidang ini ada 2 kali sidang. Yang pertama itu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang kedua itu tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 45 membahas tentang rancangan undang-undang dasar negara Indonesia. Nah, dalam perjalanan sidang BPUPKI itu mereka menentukan yang namanya perumusan dasar negara. Ada 3 orang tokoh yang ikut mengusulkan landasan dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, terus ada juga Supomo, dan yang terakhir adalah Insinyur Soekarno. Nah, mereka ini bertiga ini mengusulkan untuk kalau Muhammad Yamin itu yang pertama adalah dalam perjalanannya BPUPKI akhirnya ditentukanlah perumusan dasar negara. Ada 3 tokoh yang mereka itu ikut merumuskan dasar-dasar atau calon-calon atau bentuk-bentuk ideologi dasar negara. Yang pertama adalah Muhammad Yamin. Dia mengusulkan ada 5 dasar negara yang diusulkan, yaitu adalah peri kebangsaan, terus ada peri kemanusiaan, ada juga peri ketuhanan, ada juga peri kerakyatan, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Orang kedua yang ikut mengusulkan adalah namanya Mr. Supomo. Dia menyatakan bahwasanya pertama adalah persatuan, terus ada kekeluargaan, terus juga ada keseimbangan. Selanjutnya ada musyawarah, dan terakhir ada keadilan. Tak ketinggalan ini adalah seorang proklamator kita, Insinyur Soekarno, mengusulkan 5. Yang pertama adalah kebangsaan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga demokrasi, yang keempat ada kesejahteraan, yang terakhir adalah ketuhanan. Nah, ini mereka usulan ini masih digodok oleh para panitia atau pengurus-pengurus yang mengurusi tentang BPUPKI tadi itu. Makanya di sana mereka membentuk lagi panitia kecil. Di sini ada namanya panitia 9. Kenapa 9? Karena memang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Soekarno sebagai ketua, wakilnya Muhammad Hatta, terus ada Muhammad Yamin, ada juga A.A. Maramis, ada juga Ahmad Subarjo, ada juga namanya di situ adalah Wahid, ya, Wahid Hashim, ada juga Abdul Kahar, terus ada Agus Salim, dan terakhir ada namanya Adi Kusumo. Nah, panitia kecil ini nanti mereka lah yang benar-benar merumuskan sampai dari semua usulan-usulan ini. Dan pada akhirnya mereka hasilnya dari panitia 9 itu adalah mukadimah, atau bisa disebut juga dengan pembukaan, atau sekarang lebih dikenal dengan namanya Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang sering kita dengar ketika upacara bendera di hari Senin. Kita kembali ke cerita tentang Jepang, ya, yang mana mereka ingin menguasai Indonesia, dan tadi dikatakan sudah berusaha untuk menghasut bangsa Indonesia agar membantu mereka dengan menjanjikan kemerdekaan oleh Perdana Menteri Koiso. Pada tanggal 6 Agustus, ya,
1945. Ini karena tadi Jepang sudah pernah menghancurkan markas atau pangkalan udara punya Amerika Serikat Sekutu di Pearl Harbor, Hawaii. Kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dibom atom oleh Sekutu. Di sini Jepang kalang kabut, mereka bingung apa yang harus dilakukan. Nah, mengetahui demikian, 3 tokoh Indonesia pada tanggal 8 Agustus tahun 45 ada Soekarno ditambah dengan Muhammad Hatta dan Rajiman. Mereka pergi ke Dalat di daerah Vietnam sana untuk menemui Jenderal Terauchi. Apa tujuannya? Mereka ingin membuat PPKI sebagai pengganti dari BPUPKI. Jadi BPUPKI ini nantinya sudah tidak berfungsi lagi, akan diganti dengan namanya PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang diresmikan tanggal 7 Agustus ya. Tanggal 7 Agustus 45. Nah, jadi mereka datang, ini diusulkan, dan tanggal 8 itu mereka meminta persetujuan dari Jenderal Terauchi yang ada di Dalat waktu itu. Dan gak lama dari itu tanggal 9 Agustus Jepang kembali dibom oleh Sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Di sini Jepang kalang kabut. Jepang benar-benar bingung, mereka nggak bisa berbuat apa-apa untuk negara yang dijajahnya, termasuk Indonesia. Akhirnya di sini mereka benar-benar bingung mau ngapain. Mereka benar nggak bisa berbuat apa-apa. Tanggal 9 Agustus ini terjadi pemboman Nagasaki. Dan akhirnya tanggal 14 Agustus Jepang resmi menyerah kepada Sekutu. Cuma di sini Jepang pinternya, mereka tuh nggak bilang-bilang sama bangsa yang dijajahnya. Jadi mereka tuh cuman diem-diem aja, diem-diem menyatakan menyerah pada Sekutu. Alhamdulillah waktu itu, generasi muda kita itu mendengar di radio bahwasanya Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, ya kan? Akhirnya pada tanggal 16 Agustus ini golongan muda menculik golongan tua. Ini lebih dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok di Kerawang sana. Jadi waktu itu golongan muda itu menculik golongan tua. Golongan tua yang dimaksud adalah Soekarno dan Hatta, yang mana mereka itu diminta untuk benar-benar membuat atau menyatakan kemerdekaan dengan adanya kabar penyerahan Jepang dari Sekutu. Dan betul, pada tanggal 17 Agustus tahun 45, hari Jumat, dibacakanlah proklamasi oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia yang menyatakan kemerdekaan negara Indonesia. Dan terakhir tanggal 18 Agustus PPKI merevisi hasil Piagam Jakarta atau Mukadimah ya. Merevisi Mukadimah, yang mana di sana terangkan bahwasanya pada sila pertama, kan waktu itu sudah ada 5 sila. Cuman isi sila pertama begini, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini direvisi. Diganti dengan yang baru, yaitu sila pertamanya menjadi ketuhanan yang Maha Esa, supaya lebih lebih nasional, lebih bisa dipakai untuk semua agama, semua suku yang ada di Indonesia. Dari para tokoh Indonesia yang hebat-hebat tadi itu, ada beberapa nilai yang dapat kita ambil dari para tokoh-tokoh negara. Nilai-nilai semangat juang yang sangat luar biasa, yang patut kita tiru dari para pejuang. Yang pertama adalah sikap atau nilai nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme adalah
paham yang menganggap negara kebangsaan atau nation state ya. Jadi benar-benar mempunyai setia terhadap negaranya, bagi pribadi harus diserahkan kepada negara atau negara di bangsa dia. Itu nasionalisme. Jadi merasa bangga dengan, kalau sekarang ya, bangga dengan Indonesia. Nah, nasionalisme ini bagi dua. Yang pertama, nasionalisme dalam arti yang sempit. Ini bisa dikatakan dengan juga Calvinisme. Ini yang menganggap bahwasanya bangsa yang dia pegang adalah yang paling hebat. Ini waktu itu diterapkan oleh Hitler, seorang diktator. Hitler ini diktator dari Jerman pada zaman Nazi waktu itu ya. Yang menganggap waktu itu Jerman adalah negara yang paling hebat. Yang selain Jerman adalah negara yang paling buruk. Itu adalah nasionalisme dalam arti yang sempit. Dia menganggap diri yang paling hebat, tapi menganggap jelek orang lain. Berbeda dengan nasionalisme yang arti luas. Dia menganggap dirinya baik, membanggakan negaranya tanpa merendahkan bangsa yang lain. Ya, dia membanggakan bangsanya tanpa merendahkan bangsa yang lain. Kalau yang sempit, mendinginkan bangsanya tapi juga merendahkan bangsa yang lain. Ini contoh gambarannya. Jadi, yang pertama adalah sikap nasionalisme. Yang kedua adalah sikap patriotisme. Nah, sikap patriotisme itu adalah sikap rela berkorban untuk ya negaranya sendiri. Adapun contoh-contoh atau hal-hal yang ada dalam jiwa semangat 45 adalah pertama, patria. Ini patria adalah mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua adalah jiwa solidaritas, ya kan? Yang ketiga juga ada namanya toleransi. Terus ada juga namanya tanpa pamrih. Ini tanpa minta imbalan, ikhlas ya. Yang terakhir jiwa satria, berani maju duluan. Nah, inilah contoh-contoh nilai-nilai semangat yang wajib kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh para tokoh negara untuk melestarikan, membudayakan sebagai nilai-nilai yang ada dalam diri kita masing-masing. Ya, luar biasa untuk malam hari ini, untuk pagi hari ini. Semoga bisa untuk berkantong semuanya. Kalau masih bingung, nanti kalian tinggal play ulang video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.